Oke, halo teman-teman semua yang udah join. Mungkin nanti akan join juga, dan yang udah join itu di sini kita itu mau ngobrolin dalam konten saya yang namanya konten itu keposing. Dan ini adalah episode ke-11. Episode ke-11 itu saat ini ngobrol bareng Farah. Nah, ngobrol bareng Farah itu kita mau ngomongin apa? Mungkin tadi udah ada cek-cek flyer ya, yaitu bahas new normal. Ternyata new normal itu bikin baper. Nah, jadi kita ingin tanya-tanya ke Farah, gimana cara hidup di era new normal saat ini. Aku mau nanya nih Farah, gimana tanggapannya dengan new normal saat ini nih Farah? Kalau menurut gue pribadi, sebenarnya new normal ini kan lebih menyeramkan ya dibanding waktu pertama kali corona datang di Depok. Emang kita semua langsung yang iya ada corona udah masuk Depok gitu kan. Terus kayak jadi tuh masyarakat lebih waspadaan dulu gitu dibanding adanya new normal. Kenapa? Karena new normal itu masyarakat yang kurang pengetahuan, justru mereka malah menganggap bahwa adanya new normal itu mereka ngerasa dibebasin. Pertama dengan dibukanya mal-mal, terus kayak PSBB udah nggak ada gitu. Jadi kayak apa sih lalu lintas tuh udah gitu, udah di kayak mereka tuh ngerasa udah dilonggarin gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita udah nggak perhatian sama si normal baru atau new normal itu sendiri, justru ya ini yang terjadi gitu. Tingkat kasus positifnya tuh bakal lebih tinggi. Bener aja kan, sekarang aja udah 1.100 ya per hari ya, 1.100 lebih gitu. Ya itu karena masyarakat yang kurang pengetahuan, justru mereka senang dengan adanya new normal karena mereka ngerasa kalau ini tuh kita tuh udah dibebasin, kita tuh udah bisa beraktivitas kembali, udah bisa nongkrong dan lain-lain gitu. Terus mereka udah ngelupain apa tuh yang diwajibkannya, masker lah, cuci tangan, mereka udah lupa gitu, kayak cuman formalitas aja gitu. Kayak gitu sih kalau menurut gue. Next. Nah, terus nih Far, saat ini walaupun new normal kan udah mulai kerja ya, maksudnya udah dalam arti seperti anjuran pemerintah, misalnya karyawannya ada 1.000 yang masuk 500, yang 500 work from home. Nah, kalau Farah gimana nih aktivitas kerjaannya? Iya kan, kita kan kerja bareng ya. Iya, maksudnya. Iya, tapi karena kita megang channel yang berbeda dan gue pegang news, kebetulan gue kebagian absen tuh 42, jadi 4 hari masuk 2 hari libur. Dan dari 4 hari masuknya ini 2 hari gue ditugasin buat WFH, 2 harinya lagi buat WFO atau datang ke kantor. Kenapa? Karena emang dari peraturan kantornya sendiri jadi kita tuh disuruh shift gitu loh, kayak gantian datangnya, nggak bisa masuk kantornya tuh nggak bisa seperti dulu tuh yang sebelum ada corona kan kita benar-benar normal semua kerja. Kalau sekarang kayak dibagi aja waktunya, tapi bedanya emang sekarang udah nggak WFH aja, kita punya kesempatan buat ke kantor kayak gitu. Nah, untuk menjaga mungkin ya jaga kesehatan, untuk waspada akan penyebaran COVID, cara Farah menangani gimana cara menangani Farah? Apakah juga sediakan hand sanitizer 2 botol di tas, terus masker 2 sehari gitu, atau gimana? Ya, dari awal adanya corona, gue sendiri bukan pribadi yang ngeborong masker. Emang dari awal corona tuh gue pakai masker yang cuci, karena kan masker mahal banget ya waktu itu, sampai berapa 400.000 gitu kan, gila banget itu. Sisanya di bis atau di angkot cuma 1.000 gitu. Nah di situ gue pakai masker kain yang bisa dicuci setelah pulang, gue cuci gitu kan. Terus kan masker cepet kering lah ya. Sebenarnya bukan gak suka sih, karena ya udah kayak gue lebih mengefisiensikan pengeluaran aja gitu. Kayak karena masker yang bisa dicuci itu kan bisa lebih hemat lah ya gitu. Terus gue double pakai tisu tuh di dalamnya, jadi emang lumayan tebel. Terus kalau gue udah selesai beraktivitas sampai rumah pasti langsung gue cuci, langsung gue jemur. Jadi stok masker gue tuh bisa banyak gitu, maksudnya bisa berkali-kali dipakai kayak gitu. Terus untuk hand sanitizer emang gue selalu bawa Nuvo yang kecil ini, itu kan kayak di tas muat gitu kan.
kayak gitu. Dan alhamdulillah sekarang di kantor itu sebelum masuk kantor itu ada wastafel untuk cuci tangan pakai air dan sabun. Terus masuk lobby, di setiap pintu pokoknya di situ tuh ada hand sanitizer. Jadi kalau misalnya gue mager nih ngambil dari tas si hand sanitizer itu, kalau misalnya baru turun dari Grab, gue pakai fasilitas kantor kayak gitu. Farah kan doyan kulineran ya? Iya, baru ngomong lagi. Doyan kulineran. Terus kan mulai dari Februari ya kalau nggak salah udah sulit untuk aktivitas keluar nih. Nah itu gimana Farah untuk menangani rasa doyannya untuk kulineran Farah? Aduh, kalau bahas kuliner sedih banget ya, sampai channel kuliner gue yang di kantor itu tuh di hold karena kurangnya produktivitas gitu, karena untuk konten tuh jarang banget gitu kan. Kalau misalnya kayak konten di rumah atau di dapur kan gue nggak mungkin dong bawa temen, bawa campers ke rumah gue, karena kan rumah gue ke kantor aja jauh banget kan gitu. Terus kayak misalnya selalu review makanan di studio juga yang udah ya, untuk konten Spicy One sendiri tuh kayak viewersnya kurang, jadi emang tetap harus nge-explore ke pinggir jalan gitu. Nah dari situ akhirnya channel Spicy One di hold dan digunain untuk yang lebih penting, yaitu Amazing Indonesia. Masih ada konten-konten Spicy One gua, tapi digabungin sama konten-konten Amazing Indonesia. Pokoknya kalian cek aja di YouTube. Terus untuk hobi makan gue sendiri, karena selama pandemi ini kita serba online, jadi ya gue memanfaatkan beli online kayak gitu. Terus kalau enggak, ya alhamdulillahnya gue bisa masak lah ya. Jadi kalau lagi pengen banget yang sekiranya bahannya ada di rumah, ya bikin aja gitu. Walaupun rasanya nggak mirip-mirip banget, setidaknya mengobati rasa kebeeman gue lah gitu. Oke. Nah terus ini kan Far, sesuai ngomongin dengan tema kita ya, new normal bikin baper. Yes. Seberapa khawatirnya Farah sendiri ya secara pribadi dari awal adanya COVID, terus ada PSBB, terus saat ini new normal, gimana nih? Kalau dibilang khawatir banget ya, apalagi ini berdampak banget buat ekonomi gitu. Terus tapi alhamdulillahnya sih gue kerja di kantor yang nggak motong gaji, nggak nge-cut karyawan gitu ya. Jadi maksudnya gue masih punya pekerjaan. Cuman di sisi lain kayak dari cara gue buat kerja aja tuh kayak gitu kan, Gi, lu ngerasain kayak kita harus selalu standby laptop gitu kan. Terus kayak pokoknya semua tuh serba udah nggak kayak dulu lagi gitu. Terus gue tuh kayak mikir, ya Allah semoga pandemi ini cuma berlangsung paling lama 2 bulan. Di Wuhan 2 bulan nggak sih? Di Wuhan itu 2 bulan kurang lebih yang parah kemarin ya. Nah gue pikir akan seperti itu gitu kan. Ternyata karena masyarakat Indonesia pada ngeyel, jangankan di lockdown gitu ya, untuk PSBB aja mereka nggak ngerti, mereka nggak paham, dan masih banyak banget pelanggaran yang dilakuin gitu kan. Sampai-sampai kayak tenaga medis aja nggak dipercaya gitu kan. Ini tuh aduh, gue gitu, gue lawan mereka yang lawan, ya gue bisa apa gitu. Maksudnya gue kayak lebih, jadi gue tuh mikir kekhawatiran gue tuh di lebih banyak persentase orang yang nggak nurut dibanding yang nurut gitu. Terus gue kayak mikir, ya terus ini selesainya kapan gitu. Sedangkan mereka yang nggak nurut itu pasti mereka punya keinginan pengen nongkrong lagi, pengen nge-mall lagi, ini itu. Bahkan kemarin waktu mall belum dibuka, waktu PSBB masih berjalan aja, lo tahu kan beritanya, yang masyarakat berbondong-bondong datang ke mall buat beli baju lebaran, akhirnya ada kasir yang positif. Itu kok ya nggak sadar-sadar gitu loh, ya Tuhan gue juga pengen banget ke mall gitu, please atulah kalian teh, cicing di imah gitu. Oke. Nah, terus kalau ngomongin PSBB memang ataupun new normal saat ini, menurut Farah itu udah solusi nggak sih kita new normal? Apa sih bedanya PSBB sama new normal kalau menurut Farah? PSBB kan kayak dari adanya pembatasan sekarang apa sih? Gue jadi lupa. Pembatasan sosial. Ya.
ya itu kan kita kayak harus bersosial distancing gitu-gitu. Emang dari awal corona ini ada emang social distancing segala rupa emang harus banget diterapkan kan. Sampai gue tuh udah budek banget nih denger stay at home, di rumah aja. Sampai Instagram sendiri pun ngeluarin icon apa stay at home gitu kan. Berarti kan emang sewajib itu gitu kan. Nah, untuk PSBB dan new normal sendiri perbedaannya ya mungkin itu sih kayak PSBB kemarin. Mungkin kalau PSBB kemarin nggak adanya new normal, mungkin semua orang masih bisa mudik. Tapi karena adanya PSBB, semua orang nggak bisa mudik dong. Karena kayak dari jumlah mobil aja isi penumpangnya itu dikurangi 50% gitu kan. Terus kayak harus dari satu KTP yang sama gitu-gitulah pokoknya. Nah sekarang udah nggak ada PSBB, adanya new normal ini, yaitu kita bisa dibilang dibebasin. Tapi bebas ini sendiri tuh harusnya kalian takut gitu loh, karena ini tuh virus tuh semakin mampus lo kena sama gue gitu. Nah, kemarin kan juga sebetulnya yang nggak bisa mudik itu gitu ya kan, itu kan sungguh bikin kita terenyuh juga ya kan ya. Kalau tanggapan Farah nih, kalau Farah kan memang nggak mudik ya, karena memang di Jabodetabek kayak gitu ya kan. Yep. Nah, mungkin teman-teman Farah ada yang curhat mungkin nggak bisa mudik, mungkin gimana Farah? Ada, kayak apalagi teman-teman yang pada kerja ya, maksudnya mereka ngekos di sini tuh ngekos, ya sedih aja gitu, mereka harus lebaran di kosan ya kan. Terus bahkan teman gue ada beberapa yang lebaran di kantor, ya kasihan gitu. Mereka mau maksain pulang kampung juga, alhamdulillahnya teman-teman gue, orang-orang yang melek peraturan gitu, jadi mereka dikasih tahu nggak bisa mudik ya nggak mudik gitu. Terus dibilangin tetap di rumah aja ya, mereka tetap ngejalanin apa yang ada lah gitu kan ya. Cuman ya itu kasihan aja, balik lagi ke tadi kayak mereka lebaran untuk pertama kalinya mungkin ya, mereka lebaran gak sama keluarga kayak gitu. Sedangkan lebaran ya lo tahu sendiri lah, momen-momen yang itu tuh harus banget sama keluarga. Bahkan gue sendiri aja yang masih bisa lebaran sama keluarga gue aja, lebaran kemarin tuh bener-bener nothing banget gitu, nggak ada effort lebarannya banget gitu. Kayak ya udah gue sholat, tapi di perumahan gue masih ada sholat id berjamaah sih, masih ada sholat di lapangan gitu. Tapi beres sholat itu nggak ada yang namanya salam-salaman, cipika-cipiki, cuman yaudah dari jauh gitu. Terus udah pulang ke rumah masing-masing makan ketupat. Dan gue tuh ngeliat ketupat kayak, ini gue doang nih yang makan, gak ada tetangga yang datang nih gitu loh. Parah banget deh Gi, astagfirullah. Ini bener-bener judulnya bener parah. Apa tadi, new normal bikin baper, bener sih parah. Tapi bukan new normal sih sebenarnya, corona bikin baper. Corona bikin baper, bener-bener. Nah, kan selama corona ini kan ada rasa khawatir dari orang tua Farah sendiri ya, ketika tugas atau kerja, karena memang harus kerja keluar rumah kayak gitu ya. Mungkin kan ada tadi work from home, ada harus ke kantor, dalam arti keluar rumah gitu. Gimana respon orang tua Farah nih? Waktu awal banget corona kan emang kebetulan gue lagi di Cilengsi ya. Jadi waktu awal WF, sebelumnya waktu itu corona udah ada di Depok mana-mana, terus kantor kan mulai nerapin yang kalau datang harus ini jidatnya ya kan, harus dites suhu kan. Gue nggak tahu ada apa sama jidat gue nggak pernah sakit, maksudnya selama itu gue lagi nggak sakit, tapi jidat gue tuh suhunya selalu tinggi. Dan waktu kalian misalnya Yogi WFH hari Kamis, Yogi dan lain-lain WFH hari Kamis, gue tuh dari hari Rabunya tuh udah nggak boleh masuk kantor karena suhu gue tinggi. Kalau nggak salah kita ketemu di Indomaret dan gue suruh balik lagi ya nggak sih? Itu kenapa ya kira-kira Farah? Ada faktor karena kurang tidur? Atau gimana sebenarnya di waktu momen itu? Kayaknya karena kerudung gue terlalu belakang gini kali ya. Nggak tahu lah. Nah itu ya udah kan akhirnya gue memutuskan untuk balik ke Cilengsi kan. Nah ternyata kebetulan lah akhirnya diterapkan itu WFH gitu. Nah pada tiba saatnya gue harus ke kantor, harus ke kosan, nyokap gue tuh kayak gue disuruh pakai sarung tangan, karena kan kalau busway kan harus ngetap gitu kan. Terus kayak gue harus ngasih ongkos ke angkot elf gue gitu, gue harus pakai sarung tangan. Terus kata nyokap gue, pokoknya setelah megang apapun itu harus langsung cuci tangan gini. Selama PSBB kemudian new normal, hal apa yang ingin dan belum bisa dilakukan
tiga hal yang ingin dilakukan. Yang pasti kumpul sama teman-teman, karena kemarin kan nggak terrealisasikan tuh bukber, ya kan? Betul. Apa, gua kangen banget main keluar kota kayak ke Bandung, gitu-gitu kangen banget parah. Traveling ya, traveling lah kan. Ya sama apa ya satu lagi, ketemu pacar nggak mungkin, nggak punya. Ya udahlah. Jadi apa dua aja traveling terus sama Pokoknya apa? ya pokoknya gua kangen bisa kumpul-kumpul gitu, kangen bisa bersosialisasi, nggak cuma virtual aja gitu loh. Iya, benar. Terus kalau lagu apa yang saat ini lagi disukai? Perlahan. Nyanyi dikit lagu perlahan. Pun menjauh dari diriku, dan bener aja gue dijauhin kan gara-gara lagu itu suwe. Ini kan penyanyi, kenapa Anda emosi? Saya nggak tahu cerita Anda ya. Soalnya lu inget kan Gi, kita di kantor lagi nyanyi lagu itu. Ah, Sampai kosan gue, akhirnya gue setel. Dan nggak jauh dari situ gue beneran ngerasain apa yang ada di lagu itu. Jadi Kalau gitu, gue tantang lu adalah nyanyi lagu itu dengan perasaan lu saat ini. Kenapa? Nyanyi lagu perlahan ya, perlahan dari Guyon Waton dengan perasaan lu saat ini. Coba. Gue nyanyi, ya gue pasti ketawa-tawa aja Iya. kalau nyanyi. Iya deh, coba nyanyi deh, bebas deh. Perlahan engkau pun menjauh dari diriku, melupakan semua yang telah terjadi. Nggak bisa nyanyi gue Magi, kan gue bukan lo. Gue Perlahan engkau pun menjauh dari diriku, asik lagi. lupakan semua yang telah terjadi. Udah itu aja deh. Nanti Farah kocak doyan nyanyi lagu koplo. Tapi ngomong-ngomong lu dulu nggak suka koplo lo, beneran lo. Gua pernah bikinin video klip yang ada lu nya, lo nggak suka. Iya, lagi aneh banget, gue disuruh gerak gini gue nurut, ternyata lagunya kayak gitu aneh. Kalau misalnya bajunya garis-garis gitu deh. Baju yang lo pakai garis, bajunya video klip waktu itu yang gue buat itu kayak baju gini. Iya bener gue pakai. Jadi cerita teman-teman, kemarin tuh dulu itu Farah nggak aku ceritain lagunya bakal seperti apa, cuma aku minta dia, Far, bantuin gue dong bikin video klip, nanti gue ambil aja gambarnya gitu, nanti gue arahin gitu kan. Lagunya apa? Udah rahasiain ke si Farah. Nah akhirnya si Farah ikutin, dia megang kaca, tangan genggam Farah, tangan genggam. Iya. Ini nyambut-nyambutin apa tanaman ya gak sih? Iya, tanaman dia berdiri dekat pohon gitu ya, itu pohon beneran ya kan, tanaman beneran kan itu, Pak? Beneran. Iya. Pohon Ala-ala sobek-sobek daunnya Farah, sobek daunnya. Duduk. Momen duduk Farah dengan nanti akan Kenapa sih gue nurut banget sama lu, Gi? Yang pasti harapan gue pasti sama banget sama kalian semua. Harapannya pasti pengen banget segera pandemi ini berakhir, pengen semuanya itu normal seperti sedia kala, bukan new normal, bukan normal baru atau apalah itu, tapi normal, bener-bener normal, senormal-normalnya, yang bisa kumpul, yang kemana-mana nggak pakai masker. Jadi gue punya lipstick tuh berguna, Gi, semua orang bisa lihat lipstick gue gitu. Sekarang tuh itu ya tantangannya cewek ya. Mau pakai lipstick ya udah nempelnya di masker gitu kan, yang nggak ngefek juga gitu. Terus bisa kumpul lagi sama teman-teman, bisa motor-motoran, jajan segala rupa gitu deh. Itu harapan gue pokoknya, supaya kembali pulih, kembali sehat seluruh dunia ya, jangan Indonesia aja, seluruh dunia pokoknya. Nggak ada lagi virus kayak gitu pokoknya. Terus untuk tipsnya pokoknya selalu jaga kesehatan, jangan malas cuci tangan pakai sabun walaupun ada hand sanitizer, tapi cuci tangan yang bagus dan yang lebih bersih itu emang menggunakan air dan sabun. Ya lumayan nyita waktu sih, tapi setidaknya
lebih bisa ngejaga kesehatan lah gitu ya. Terus kalau emang nggak penting-penting banget ya udah, nih berkali-kali mungkin gue orang ke berapa juta orang yang ngomong stay at home, di rumah aja, cicing di imah, ngajedok di imah, pokoknya diem di rumah please. Kecuali kalau emang kalian harus kerja atau apapun itu, kasihan lah sama tenaga medis, sama pemerintah juga. Menurut gue mereka udah kebingungan untuk ini harus gimana sih gitu, karena kan di Indonesia kan nggak kecil, nggak Sepuluh Gadung doang gitu. Dan kesempatannya. Terima kasih juga Yogi, teman-teman semua. Bye-bye. Terima kasih. Thank you.